Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang audit fungsi manufaktur. Yang beranggotakan saya sendiri, Trisna Dewi Nuraini, NIM 100, dan rekan-rekan saya yaitu Ayu Pramita Rova, NIM 119, Hervindia Novitasari, NIM 123, Tri Wahyudiarti, NIM 172, Koiri Atul Aini, NIM 243. Peranan audit manufaktur dalam perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan kegunaan dari masukan yang berupa tenaga dan keterampilan, bahan dan peralatan, dana, serta informasi menjadi barang atau jasa yang siap dipasarkan oleh perusahaan tersebut kepada konsumen atau pemakainya. Yang kedua yaitu audit manufaktur, melakukan pengujian atas ketaatan yang telah digariskan dalam bidang operasional, efisiensi dalam menyelenggarakan. Next yaitu pelaksanaan audit manufaktur. Pelaksanaan audit manufakturin mencakup seluruh lingkup fungsi manufakturin dan lingkup fungsi manajemen. Lingkup fungsi operasional dalam suatu perusahaan mencakup bidang, bagian, atau fungsi yang terdapat dalam organisasi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu lingkup kegiatan. Lingkup kegiatan ini mencakup 3 sisi. Sisi yang pertama adalah sistem transformasi, yang meliputi masukan berupa tenaga dan keahlian, bahan dan peralatan, dana serta informasi. Proses yaitu metode tertentu yang digunakan untuk melakukan transformasi keluaran berupa barang atau jasa. Sisi yang kedua adalah fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Sisi yang ketiga adalah standar kriteria yang digunakan, yaitu jumlah, mutu atau spesifikasi, waktu dan biaya, serta data yang tersedia. Langkah-langkah audit manufacturing. Yang pertama, merumuskan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya audit manufaktur. Kedua, menentukan ruang lingkup audit yang akan dijalankan. Yang ketiga, melakukan audit pendahuluan untuk mendapatkan data dan informasi yang bersifat umum tentang objek audit. Keempat, menyusun program dan prosedur audit yang akan dilaksanakan. Kelima, melaksanakan audit yang telah ditetapkan sesuai dengan program dan prosedur audit yang mencakup pengumpulan dan pemeriksaan data serta mengadakan wawancara. Keenam, mengolah dan menganalisis hasil temuan, dan yang terakhir, membuat laporan ikhtisar temuan yang penting dan saran perbaikan. Ruang lingkup audit produksi diantaranya perencanaan produksi, quality control, produktivitas dan efisiensi, metode dan standar kerja, maintenance, organisasi manajemen produksi, plan layout, value analysis or value engineering, data pokok, dan data lain. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Ariba Mode adalah sebuah perusahaan garmen yang berlokasi di Depok. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan pakaian jadi dan produk unggulannya adalah kaos gaul untuk remaja. Ariba Mode ini berdiri sejak tahun 2010. Mereka sempat mengalami kejayaan pada tahun 2013. Namun sampai sekarang perusahaan ini terus mengalami kemunduran. Dalam rangka untuk menggapai kejayaan seperti pada tahun 2013, manajemen Ariba Mode akan melakukan audit manufacturing. Dengan diadakannya audit ini diharapkan dapat menemukan kelemahan dan peluang yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk kembali bersaing dengan perusahaan lain. Berikutnya ruang lingkup audit manufaktur. Yang pertama, perencanaan produksi Ariba Mode, yang kedua, quality control Ariba Mode, yang ketiga, produktivitas dan efektivitas Ariba Mode, dan keempat, metode dan standar kerja Ariba Mode, yang kelima, maintenance Ariba Mode, dan yang terakhir, plan layout Ariba Mode. Selanjutnya, audit pendahuluan. Yang pertama,
current dan permanent file untuk memperoleh data dan informasi umum objek audit. Yang kedua, audit sebelumnya untuk mempelajari permasalahan audit sebelumnya dan rekomendasi yang akan diberikan. Ketiga, komunikasi, menjelaskan kepada pimpinan manufaktur mengenai tujuan dan prosedur audit yang akan dilakukan. Dan yang keempat, data, meliputi struktur organisasi, standar operasional perusahaan, dan data relevan lainnya. Langkah-langkah audit yang telah dilakukan sebelumnya, maka program audit atau prosedur audit Ariba Mode ialah: yang pertama, mempelajari rencana dan target. Yang kedua, menganalisa anggaran dan realisasi. Yang ketiga, mengkonfirmasi pelaksanaan SOP. Yang keempat, melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap. Melaksanakan audit dengan cara mengumpulkan bukti dan melakukan wawancara. Yang pertama, periksa barang setengah jadi dan barang jadi dari produksi. Yang kedua, periksa mutu barang yang dihasilkan dan kemungkinan bahan baku substansial dengan biaya lebih rendah. Yang ketiga, periksa sumber daya yang digunakan, seperti bahan baku, sumber daya manusia, mesin, dan sumber daya lainnya. Yang keempat, periksa bukti transaksi untuk menghindari transaksi dengan pihak istimewa yang merugikan perusahaan. Yang kelima, periksa ketaatan, pembebanan, penurunan manfaat aset tetap perusahaan, dan lakukan revaluasi nilai aset. Mengolah dan menganalisis temuan audit. Yang pertama, diskusikan temuan audit dengan pimpinan yang kompeten atau partner. Yang kedua, dapatkan penjelasan mengenai penyimpangan yang terjadi di Ariba Mode. Yang ketiga, melakukan analisis rasio untuk menentukan strategi manufaktur. Yang keempat, melakukan perbandingan dengan industri mode yang berada pada wilayah Ariba Mode. Slide selanjutnya melakukan pelaporan hasil audit atau pengikhtisaran dan mengkomunikasikan rekomendasi atas penyimpangan yang terjadi sebagai berikut. 1. Melakukan penyeleksian kembali bahan baku yang digunakan atau pertimbangkan bahan dengan biaya rendah namun tetap mempertahankan mutu. Yang kedua, inovasi produk baru sesuai minat konsumen. Yang ketiga, lakukan perencanaan dengan matang sehingga target produksi dapat tercapai tanpa adanya pemborosan sumber daya. Yang terakhir, melakukan alokasi penurunan aset secara tepat dan menghindari tindakan merugikan perusahaan atas transaksi dengan pihak istimewa. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.